Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang prakarya khusus pada kerajinan. Jadi di sini untuk kelas 7 yaitu kerajinan pengolahan serat dan tekstil. Nah, ini adalah KD-nya. Untuk KD 3.1 memahami, kalau 4.2 yaitu mulai membuat kerajinannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Itu ada 5. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengetahuan tentang jenis pengolahan serat dan tekstil. Yang kedua, mengemukakan sifat pengolahan serat dan tekstil. Nomor 3, siswa dapat membedakan teknik pengolahan serat dan tekstil. Yang keempat, dapat meniru teknik pengolahan serat dan tekstil. 05 baru membuat karya. Siswa dapat membuat karya tersebut. Nah, ini adalah peta konsepnya. Diperhatikan itu adanya kerajinan serat, jenis-jenisnya. Kemudian di sini dibagi menjadi 2. Serat alam itu dibagi menjadi 2, yaitu antara lain serat hewan, serat tumbuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian serat. Kemudian bercabang lagi mulai pengolahan serat. Di sini adanya praktek. Yang pertama tadi pengetahuan tentang materi, yang kedua adalah pengetahuan tentang praktek. Di sini mempelajari langkah-langkahnya. Yang terakhir nanti produk yang kalian buat akan dikemas. Nah, ini adalah materinya. Jadi serat itu bahan serat ya, yang kita gunakan nanti adalah bahan serat dari alam. Nah, dilihat dari pengertiannya, serat adalah suatu jenis bahan berupa potong-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu serat alami dan serat sintesis, serat buatan manusia. Jadi serat alam itu serat itu adalah suatu potong-potongan yang memanjang, komponen yang berbentuk jaringan yang kecil, sangat kecil, yaitu dinamakan serat. Dan serat itu berasal dari 2. Yang pertama itu serat dari alam, dari tumbuhan dan hewan tadi. Kemudian yang kedua dari buatan manusia. Di sini bedanya itu kalau dari alam itu asli dari alam, yang kedua itu dari alam kemudian diolah. Jadi bedanya sudah diolah atau asli dari alam, itu bedanya. Tekstil, nah serat yang diolah kemudian menjadi tekstil. Jadi bahan dasarnya sebenarnya serat, kemudian diolah menjadi tekstil. Nah, tekstil sendiri ini adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang, yang berawal dari serat, kemudian diolah menjadi benang, kemudian diolah lagi menjadi tekstil atau disebut dengan kain. Tekstil dibentuk dengan cara menyulam, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing, dipres, ditekan. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun ada sedikit perbedaan antara 2 istilah ini. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan. Jadi tekstil itu masih berupa bahan, kalau kain ini itu sudah jadi. Paham ya? Kemudian selanjutnya jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua tadi ini dari alam, yang satunya ini yang ketiga-tiganya ini ya, ini dari alam. Kemudian serat mineral merupakan serat yang umumnya dibuat dengan bahan asbestos, kaca serat atau fiberglass dibuat dari bahan kuarsa. Ya,
semuanya ini semua dari alam. Tapi yang kita kenal biasanya hanya dua ini, tumbuhan dan hewan, yang kita sering jumpai. Nah, selanjutnya ini bahan serat dari biji. Ya, ini gambarnya. Ini dari kapuk, yang biasanya dari pohon yang bentuknya itu berasal dari pohon yang besar. Biasanya di pinggir jalan, di kebun itu banyak. Mungkin sekarang mulai habis ya, mulai jarang ada. Nah, ini serat biji. Itu ada dua contohnya, kapuk dan kapas. Nah, ini adalah gambar dari kapas dan ini adalah kapuk. Biasanya ini dibuat kapuk ini untuk bantal atau kasur, bahan untuk kasur dan bantal. Yang selanjutnya ini adalah kapas. Serat kapas ini biasanya untuk mengobati luka atau dibuat untuk make up, membersihkan wajah. Kemudian serat dari batang. Nah, serat dari batang ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuat kerajinan, yaitu dari batang anggrek, bunga anggrek yang bisa kita jumpai di taman atau di kebun, bunga anggrek. Serat melinjo. Nah, ini bentuknya panjang-panjang. Kemudian serat pelepah pisang. Nah, batangnya pisang itu kan bisa diambil seratnya. Ini adalah gambarnya yang bisa digunakan untuk kerajinan. Kemudian serat dari daun. Nah, ini banyak sekali contohnya, antara lain serat dari mendong, tumbuhan mendong. Ini seperti apa? Disulam. Kemudian serat daun nanas, daunnya diambil. Kemudian serat daun pandan yang biasanya dibuat untuk tikar. Kemudian serat daun enceng gondok. Enceng gondok itu biasanya yang ada di sungai. Itu bisa dijadikan bahan kerajinan pada daunnya. Serat dari buah. Nah, dari buah ini contohnya kita ambil dari buah kelapa, yaitu pada kulitnya atau bahasa Jawanya sepet. Nah, sepet ini bisa digunakan sebagai kerajinan, misalnya tempat pensil, hiasan, meja, dan lain-lain. Sabutnya ya. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenisnya, dari serat kita lihat syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, yang pertama itu kegunaan, kedua kenyamanan, ketiga keluasan, dan keempat keamanan, dan kelima terakhir adalah keindahan. Nah, kegunaan itu kegunaan misalnya kalian membuat tempat pensil. Nah, tempat pensil itu karya dari pelepah pisang. Misalnya tempat pensil itu kegunaannya ada dua. Selain menghias atau sebagai hiasan, kegunaan karya kalian itu sebagai tempat pensil. Ada dua berarti. Yang kedua kenyamanan. Nah, kenyamanan itu misalnya tempat pensil itu bisa dibawa kemana-mana, nyaman untuk dipegang, nyaman untuk dilihat. Nah, itu namanya kenyamanan. Dan keluasan, fleksibel. Keluasan itu bisa dibawa kemana-mana, tidak rusak ketika dipegang, mudah dipegang atau
pindah. Yang keempat, keamanan. Nah, ini terutama keamanan, bahannya misalnya ada racunnya, berarti tidak aman. Itu tidak memenuhi syarat dari perancangan bina kerajinan. Jadi benda yang kalian buat itu harus aman, bisa digunakan oleh siapapun. Nah, 5, keindahan. Nah, ini yang paling penting, estetik. Dari kerajinan itu selain kegunaan harus memiliki nilai keindahan. Nilai keindahan itu bisa muncul ketika kerajinan yang kalian buat itu ada hiasan, rapi, dan tidak rusak atau benar-benar sudah selesai. Nilai keindahannya akan muncul. Nah, ini terakhir adalah soal latihan tugas ditulis di buku tulis. Jadi tugas ini dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Setelah itu dikirim di Google Form. Nanti saya buatkan untuk menerima atau untuk tempat untuk pengumpulan. Yang pertama itu tugasnya ini adalah merangkum atau mencatat bagian-bagian yang paling penting yang saya jelaskan tadi, kemudian difoto. Yang kedua ini jika sudah selesai dikumpulkan di Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.